Siap-siap guys. Welcome back to Opaja. Obrolan apa aja. Cuy, lu tahu nggak? Tahu nggak lu? Tahu apa? Nggak tahu nih, dia belum tahu nih. Selamat datang di podcastnya kita. Oke. Opaja. Oh, Opaja. obrolan apa aja. Oke, Iya. Opaja. Gue Sony Kanisiro. Lu siapa? Dian. Dian siapa lu? So cantik banget sih lu. Sumpah deh, gue jadi sok ikut banget. Ikut banget, iya. Jadi cuy, teman kita ini baru pertama kali ini ke podcast. Iya, podcastnya kita. Jadi dia adalah teman baikku. Jadi kita tuh dari kecil sampai gede sampai sekarang nih udah bersama-sama terus Iya, ya, walaupun sama-sama. kita beda jarak. Beda jarak. Iya. Walaupun kita jauh istilahnya, tapi kita selalu komunikasi dan kita tetap bersama ya. Gue inget apa aja waktu kecil dulu kita? Yang paling gue inget itu waktu kita lagi jalan-jalan naik sepeda. Kita pergi kalau nggak salah itu ke Perumbai. Kita lewat PT, itu lewat kebun-kebun sawit gitu. Kita ada berapa orang ya? Berlima ya? Ya, ada gua, lo, Andra, ada almarhum, ada si Budi, ada si Erna, terus Iya. Yang Suara lu paling- kayaknya harus digedein yang deh ya. paling gua Biar inget kedengeran. itu, lo tau kan si Erna sepedanya dia dikejar anjing. Iya, kan? bener inget. Seharusnya orang dikejar anjing itu langsung goes sepedanya kenceng. Dia malah ninggalin sepeda, dia lari. Kan lucu kan? Sumpah dia Gue sampai inget banget nangis, itu. sumpah. Lari-lari terus kita juga ikutan lari. Iya. Kasihan banget. Kasihan Erna, banget, sumpah. Erna di mana sih sekarang? Erna kalau nggak salah masih di sana sih di Blilas. Oh, masih ya? Masih. Udah cuman kawin? Udah, anaknya udah besar. Oh. Udah jendes kayaknya. Sendes. Erna, sorry. Iya. Banyak banget ya ceritanya waktu kita kecil suka kita baca majalah Bobo. Lu inget gak, kita kalau beli majalah Bobo tuh setiap hari Kamis pergi ke Rengat, itu lewat mana? Jalan Perumbai 1. Giliran jalan becek, lu tinggalin gua bawa motor sendirian, lu turun. Iya kan? Malum gue tuh sebenarnya bukan nggak mau, cuman gue pengen ngerjain dia aja sih sebenarnya. Nggak bener dia nih, cowok nggak bener nih. Emang dia cewek jadi-jadian apa bukan jadi-jadian? Iya, cewek jadi-jadian. Lu paling tomboy ya di antara kita. bener banget. Nah, kita nih mau ngebahas masalah yang sebenarnya krusial banget. Anak-anak sekarang itu berbeda banget dari zaman kita. Beda banget. Beda banget. Zaman kita itu zamannya rasa gua paling nggak Happy bi- ya? paling happy. Nggak bisa dibayangin dengan keadaan sekarang tuh nggak bisa. Iya. Itu bahagia banget, rasa gua itu masa kecil yang sangat bahagia. Beda banget sama Banget. sekarang. Waktu kecil dulu kita berenang di sungai itu lompat-lompat ya. Lu inget kan terjun dari atas Dari atas. jembatan wih, gitu ke bawah ya kan, muka sampai hitam nggak nyangka Iya. gua kayak gini sekarang. Jadi kalau anak sekarang itu kayaknya kita nggak pernah ngelihat lagi. Emang waktu lu jalan ke kantor nih kan, dia seorang guru nih teman-teman. Jadi waktu lu ke jalan ke kantor, nemuin nggak sih anak-anak yang kayak kita dulu yang misalnya, kalau kita tuh waktu dulu kan lari-lari, terus kita kabur-kaburan tuh ke sungai gitu. Sungai. Lu masih ada lihat Main nggak sih? ke paret, kita main di kolam, kita main di semak-semak nyariin burung. Sumpah nggak ada lagi gue. Nggak ada lagi? Nggak ada. Yang gue lihat, lu pasti nggak percaya. Di tempat gue itu ada tempat, itu namanya kayak warung gitu, di pinggir jalan, pas banget di pinggir jalan dekat simpang. Nah di situ itu anak-anak tuh begini sih. Oh, gadget Semuanya. cuy. Iya bener, gadget. Iya, sekarang Jadi memang beda banget ya zaman dulu sama zaman sekarang tuh ya. Beda banget, sumpah beda banget. Beda banget. Kita tuh dulu tuh nggak mengenal yang namanya handphone nih anak-anak nih. Nggak punya handphone, itu kenalnya udah SMA. SMA itu juga Nokia. Itu juga masih pinut gitu. Poliponik ya kan? Ngomong-ngomong nih, anak lu gimana nih? Kecanduan apa gimana? Nah, anak gue sendiri, gue punya anak umurnya 7 tahun. Itu kalau misalnya di rumah, kalau biasanya kan gue lebih suka lihat dia main keluar gitu kan. Tapi kalau udah di rumah, handphone ada paketnya, ya udah dia, Bu punya handphone, atau paling kerennya hotspot Bu. Aduh, anak kecil udah tahu ya. Keren banget Iya. ya, hotspot gitu. Iya Bu, hotspot, bilang mau nonton YouTube katanya. Ya ampun. Sumpah, anak 7 tahun. Parah ya. Parah banget. Terus media sosial gitu gimana? Anak lo udah tahu atau Kalau gimana? anak gua, makanya gua sekarang udah nggak pakai Facebook lagi. Itu kenapa? Terkadang gua lihat di Facebook itu kan ada satu video mungkin cuplikan apa namanya film atau cuplikan lagu atau cuplikan
video-video pendek gitu. Tapi ketika lu telusuri ke atas, lu lihat ke atas, lu scroll ke bawah, maksud gua lu scroll ke bawah, lu lihat deh. Di situ itu ada kadang postingan tuh yang nggak pantas. Jadi menurut gua daripada anak gua lihat itu, terus bagus lo gua juga kadang nggak terkontrol banget sama gua. Jadi bagus sama gua nonaktifin akun gua. Jadi di handphone gua tuh udah nggak ada Facebook. Jadi cuma tinggal Instagram, WA, sama YouTube doang. Terus kalau lu pengen TP-TP atau pengen apa sih anak zaman sekarang tuh cuy ngeposting itu apa sih? Apa sih? Yang mau memancarkan hedon lah istilahnya gitu gimana lu? Gua mah lebih suka sekarang mungkin karena faktor usia kali ya. Emang usia lu berapa sih cuy? Gila lu. Gua masih muda, 17 tahun. 17 tahun, anaknya 7 tahun, 10 tahun udah lu kawin. Itu mah kita masih naik sepeda ya. Iya bener. Gila. Kalau gue sih lebih fokus ke anak ya. Anak, benar. Lu memang nggak pengguna media sosial banget ya. ya. Gue sekarang udah lebih fokus ke anak. Jadi gue batasin diri gue sendiri gitu. Karena gimana pun anak itu kan mencontoh ke orang tuanya. Ketika kita asik main handphone, tentu dia bilang, anak gue bijak loh. Kalau gue main handphone dia bilang, "Bu, garukin dong badan aku," gitu kan. Terus gue masih asik aja gini-gini. "Ibu, main HP aja," katanya gitu. "Garukin atuh," katanya gitu. Jadi dari situ gue belajar, ini anak bijak banget gitu. Jadi kadang gini, gue lagi nelpon, dia minta ambilin makan, terus gue tunggu ya nak gitu kan. Dia nunggu nih 5 menit, terus dia bilang, "Bu, mana makan Bila?" gitu. Jadi lama-lama gue mikir, iya juga ya, gadget ini memang salah satu kecanggihan ya kan. Yang ada dampak negatif dan positifnya. Ada dampak negatif. Lu kebanyakan negatifnya, PA. Anjay lu. Emang iya, kebanyakan negatifnya lu. Sampai lupa anak lu, makanannya susah banget ya, cuy. Makanya gua kurangin Facebook gua, cuy. Kalau Iya, gua asik bagus. main Facebook aja, komen-komenan aja terus. Iya, bener. Soalnya nih ya, teman-teman, anak sekarang itu kalau berbicara atau komentar di sebuah media sosial itu banyak yang nggak pantas, cuy. Ya Allah. Nggak kayak kita dulu ya. Buset. Kita dulu ketemu guru itu hormat ya. Iya. Bu, Oh iya. langsung ngalimin, Sekarang salim, cium tangan. Sorry gua potong. Ini kan seorang guru nih, teman-teman. Jadi sambil kita bahas gimana kelakuan anak zaman sekarang. Oke, lanjutin tadi. Lu mau dari yang versi anak TK, SD, SMP, SMA. Yang sesuai lu aja deh, SMK deh. Kalau gua kan sekarang udah di tingkat SMK tuh. Nah, kalau dulu di zaman kita SMA itu kan kalau kita ketemu guru tuh di jalan aja kita udah mantuk-mantuk, takut gitu ya? Udah takut gitu. Kalau anak sekarang enggak, ngerokok santai gitu ngerokok. Di depan lu? Iya, di depan gua. Ya Allah, nih anak murid nih kalau nonton video ini kalian sudah ditandai sama ibu guru. Jangan sembarangan. Kadang gini, gua kan mungkin nggak yang terlalu suka kepo ya. Anak-anak mau ngapain gua biarin selagi itu masih positif, wajar. Sebenarnya ngerokok tuh negatif banget gitu. Cuman bagi gua begini, selagi dia nggak buat hal yang bikin bikin malu gitu, dalam artian kalau ngerokok hal wajar deh, banyak anak-anak sekolah udah ngerokok gitu. Yang penting masih di batas wajar, gue diamin gitu. Nah, yang kalau gue marah itu kalau anak didik gue. Kebetulan gue ini wali kelas 12 cuy. Kelas 3 gue jadi wali kelas, bayangin. Kalau anak gue, kan gue nganggap itu anak gue dong. Nah, itu baru gue marah. Jadi anak kelas 11 kalau ngerokok di depan lu cuek aja gitu. Gue biar aja karena mereka rata-rata nggak tanda sama gue. Lu nggak percaya kan? Gue masuk kelas, gue pernah masuk ke kelas ngawas ujian. Tahu nggak? Gue masuk nih. Dah, isinya cowok semua. Ada yang ada pokoknya kode-kode. Jadi gue tuh dianggapnya tuh mungkin anak umur berapa gitu, single gitu. Padahal gue ada emaknya orang. Berarti ada beda guru dulu sama guru sekarang juga. Iya, benar ada perbedaan. Perbedaannya ada. Gue juga ngerasa banget cuy. Zamannya kita dulu tuh kayak seperti yang gue bilang itu kan. Kalau kita lewat di depan ibu atau bapak guru, kita selalu takut, ya kan? Takut. Langsung sembunyi-sembunyi takut gitu. Kalau anak sekarang enggak, santai aja, baju keluar juga. Kalau kita dulu jangan kan keluar baju ya kan? Iya. Terus kalau dikomentarin gitu? Nah, yang hebatnya lagi misalnya dia ngerokok nih, terus kita lewat, kita pandangin, oh dia malah balik santai aja gitu. Seharusnya kalau zaman kita dulu nggak usah ketahuan ngerokok ya kan, ketahuan jalan sama cowok aja, aku udah takut. Iya gitu. Bener, takut kena skor ya. Iya,
Iya. Kan inget dulu nih ada teman kita salah satu gara-gara ketahuan ngerokok, langsung dipindahin. Ya, lu Ya tahu kan? Tahu, iya zaman dulu tuh memang gitu Zaman banget. dulu tuh kayak gitu, beda banget sama zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang tuh bener-bener attitude-nya nggak bagus. Iya. Mungkin karena pengaruh gadget, maybe. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa. Kemajuan teknologi tuh nggak sebenarnya bagus. Ada banyak Ada positifnya sih banyak. sebenarnya gue lihat. Kalau positifnya itu banyak kalau kita bijak, pakai gadget bijak, ngikutin perkembangan zaman tuh bijak. Rasa gue itu bagus gitu. Karena kita dengan baca, dengan punya gadget satu aja kita bisa tahu keadaan seluruh dunia itu gimana gitu. Seharusnya gitu. Tapi gue lihat sih anak-anak sekarang lebih suka ke negatif, terutama itu game online. Selain itu juga anak-anak zaman sekarang kalau di komentar itu ya seperti yang kita bahas tadi, komentar tuh kadang kasar banget loh. Misalnya ada satu kasus nih gitu kan, yang gue lihat itu karena gue suka agak kepo ya mungkinnya dengan komentar-komentar orang. Jadi gue lihat ini siapa sih komentar? Kadang akun bodong. Ya, akun bodong. Kadang terus kedua anak-anak bocah-bocah gitu, ya Allah nih kayak anak-anak SMA, anak kuliah gitu lah, tanggung-tanggung kayak gitu kan. Komentarnya tuh nggak senonoh banget itu. Jadi seolah-olah dia tuh pernah sudah ngerasain hidup yang lebih itu cuy, lebih ya intinya dia udah ngerasa lebih tua dari kita. Itu ya. Padahal kita yang bekerja aja nggak berani ngomentar seperti itu karena memang dampaknya itu sangat besar sekali. Kalau misalnya orang yang kita komentarin itu nggak terima, bisa kena undang-undang ITE. Benar banget. Karena tidak berjumpa sama orangnya langsung. Iya, mungkin bisa jadi. Bisa jadi. Karena kebanyakan kan orang sekarang itu ya nggak anak-anak aja sih ya, orang tua semua itu kan pakai gadget, punya media sosial, semuanya punya gitu. Terkadang yang mereka keluarin itu bukan dari sini, tapi dari jempol. Jadi nggak pakai otak, nggak pakai hati. Jadi pakai jempol doang. Ujung-ujungnya minta maaf. Ujung-ujung minta maaf. Buat konten kan, ngomong, komentar aneh-aneh, ujung-ujungnya minta maaf. Kayak siapa tuh yang kasus ngeprank bencong gitu? Nah kan? Yang waktu itu bulan puasa bulan puasa, ujung-ujungnya minta maaf. Ujung-ujung dia viral, dia jadi ratingnya naik. Itu sebenarnya menurut lo gimana sih? Menurut gue sih itu nggak banget gitu loh. Jadi kayak nih ya, kalau di Korea artis berprestasi atau orang yang pengen dikenal itu mereka punya attitude yang baik. Kalau di Indonesia beda. Bad attitude menjadi trending topik dan naik. Nggak bisa Pancasila jadi duta Pancasila. Keren tuh. Iya bener. Apa Pancasila jadi duta Pancasila? Keren banget kita. Yang kena narkoba jadi duta narkoba. Ya elah, gimana sih? Ya Allah, senengnya gue di Indonesia mah. Iya. Jadi sebenarnya memang kita itu membutuhkan edukasi secara online, terutama dari keluarga, cuy. Terutama lingkungan yang terdekat itu orang tua, keluarga, baru sekolah, baru masyarakat, teman-teman di lingkungan sekitarnya. Nah, kita sebagai orang tua, jujur ya, gua kan orang tua nih sekarang, gua punya anak itu umur 7 tahun. Dia sudah tahu itu gadget apa, dia sudah tahu itu Facebook apa, media sosial, dia tuh udah paham banget, apalagi yang namanya aplikasi TikTok. Betul banget kan TikTok itu. Cuman kalau gua sebagai ibu, gua nggak pernah ngelarang tuh yang langsung nggak boleh, tapi gua bilang selalu begini, nak, adek lihat apa? TikTok. Ngapa adek lihat TikTok? Ya kan banyak video-video, coba dilihat, bagus nggak? Gua selalu contohin ke gua selalu bilang, gua juga sering bawa ini. Kita kan sebagai muslim, adek perempuan, iya, perempuan pantas nggak kalau misalnya di TikTok itu joget-joget, nggak pakai jilbab, terus bajunya kebuka, bagus nggak? Enggak. Jadi kenapa ada lihat? Ya lucu aja sih bu, suka aja musiknya atau yang lain gitu kan. Ya itu kadang gue mikir yang di dalam TikTok atau di kayak aplikasi itu media sosial tuh punya malu nggak sih gitu sebagai perempuan pakai jilbab, udah cantik, udah jogetnya yang begini-begini, yang dadanya diliatin. Aduh, gue sakit hati. Gue sebagai perempuan sakit hati. Kok bisa sih perempuan kayak gitu? Itu secara nggak langsung ngajarin nggak benar. Nah, makanya gue bilang sama adek sebagai perempuan boleh ada lihat TikTok, tapi secukupnya, sewajarnya. Kalau ada lihat yang nggak pantas, jangan dilihat ya nak. Kalau gue selalu bilang, kalau ada lihat TikTok berarti ada mau masuk neraka. Gue kalau gue langsung bilang kayak gitu. Takut ya? Iya, bener kan? Itu kan nggak pantas dilihat. Makanya gue bilang, Ade berarti kalau mau lihat TikTok, suka lihat TikTok, Ade mau masuk neraka ya? Ade mau masuk neraka apa mau masuk surga? Surga bu. Kalau masuk surga,
nggak lihat TikTok katanya gitu. Pinter ya anak lo ya. Makanya gue bilang, tapi nggak bisa kita stop langsung, nggak boleh, itu nggak bisa. Harus pelan-pelan ya. Pelan-pelan, tapi harus diingetin terus. Kita sesibuk-sibuknya orang tua ketika anak pegang gadget itu jangan dibiarin di lost dollin aja. Dicek. Gue suka ngecek history YouTube. Kadang-kadang ada hal yang nggak pantas gitu. Gue tanya, "Nah, ini apa?" Nggak tahu. Tadi kakak itu yang pinjam, dia lihat gitu. Makanya gue, oh ya udah gitu kan. Makanya gue selalu bilang kalau hal yang nggak pantas gak usah dilihat ya nak ya. Oke siap. Pinter banget. Ini contoh ibu yang bijak nih. Tepuk tangan dulu semua. Jadi memang harus seperti itu ya, orang tua tuh memang harus saling mengingatkan. Harus jadi mengingatkan. jangan bener-bener dia nangis dikasih, jangan boleh. begitu. Nggak boleh. Kita harus punya ini. Sebagai orang tua kita harus misalnya satu hari, adik boleh lihat handphone, tapi itu dibatasin. Misalnya satu kali lihat itu cuma cukup 5-10 menit. Karena yang menurut gua baca satu hari itu 30 menit doang. Jadi dibagi aja siang, malam, sore. Ya, dia paling suka itu bangun tidur sama setelah mau tidur. Pas mau tidur dia pasti lihat gitu kan. Makanya gua selalu batasin. Jangan lama-lama ya nak ya. Boleh. Adek, tapi jangan bilangnya nggak boleh, tapi nak udah 5 menit lah, udah 5 menit nih. Oh iya bu, bentar ya, tunggu video ini habis. Akhirnya dia nurut. Jangan langsung bilang, nggak boleh, sini diambil. Iya, Bisa. iya, harus pelan-pelan memang sih. Nah teman-teman nih, gimana nih pendapat kalian? Boleh di komentar. Karena soalnya kayaknya ibunya inspirasi banget ya. Mak muda. Menginspirasi banget mak-mak muda kayaknya nih. Mama muda. Iya, jadi kalau kalian suka atau kalian punya pendapat lain, kalian boleh komentar di bawah sini. Kayaknya seru banget nih cerita kita nih ya. Soalnya memang gue tuh karena gue psikolog nih. Iya, gue lupa. Jadi gue tuh selalu mengamatin kehidupan yang menurut gue tuh aneh gitu. Aneh. Mulai dari kayak sifat manusia remaja itu dari media sosial aja kita bisa nebak bahwa anak-anak sekarang itu memang sudah kebablasan istilahnya. Iya, kebablasan. Kebablasan banget pokoknya. Zaman dulu pacaran yang kebablasan, Sekarang enggak. Main handphone kebablasan. Iya deh. Oke deh guys. Kalau kita terusin bakal sampai subuh nih kayaknya. Udah selesai. Jadi terima kasih udah nonton, terima kasih udah dateng. Lain kali kita buat podcast lagi yang lebih seru dari ini karena memang sepertinya ibu ini seorang guru, seorang ibu rumah tangga, seorang ibu yang sangat menginspirasi banget. Amin gitu ya. Amin. Baiknya diambil, buruknya dibuang ya. Oh, gitu yang bagus. Oke. Sampai ketemu lagi di channel kan gara-gara lu juga jadi error nih. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dadah. Dadah.